yang membuatku sulit. Tia berpendapat yang belum tentu bisa aku lakukan. Ada sifat dari Mas Ismail yang membuatku tak bisa menjalani rumah tangga dengannya. Aku akui, ia berbakti pada orang tuanya. Ia lelaki yang setia dengan istri, hingga dalam rumah tangga tak pernah terdengar selingkuh. Tetapi satu sikap yang membuat semua itu tak berarti, yaitu tidak punya pendirian dan tak bisa mengambil sikap tegas memutuskan dalam sebuah masalah. Padahal ia seorang pemimpin rumah tangga. Yang lebih parahnya, ia bersikap tanpa mempedulikan efek dari apa yang dilakukan, hingga penyesalan itu datang kala semua sudah terjadi. Nak, Mama yang tahu semuanya. Jika kamu berpendapat seperti itu, Mama hargai. Dan ini juga membuka hati Mama agar tidak memisahkan antara anak dan bapak. Mama nggak mau menerima Bapak Ismail lagi. Tidak semudah itu. Ada hal yang belum bisa Mama ceritakan. Tia ngerti, Ma. Tia hanya melihat di luar saja hingga berani bicara ini. Tidak ada yang ingin bercerai dan mengorbankan anak, apalagi kondisi Mama yang kekurangan. Tapi ada sesuatu yang nanti akan Mama ceritakan. Sekarang Tia nggak usah sedih lagi. Doakan saja papamu agar semua dosanya diampuni Allah. Ajal bukan di tangan doa seorang anak yang sedang marah karena melihat perbuatan dosa ayahnya, tetapi ajal ada di tangan Allah. Bukankah Tia sudah belajar di sekolah? Jangan berpikir yang membuat ajaran agama dilupakan. Iya, Ma. Apapun keputusan Mama, mau nikah lagi dengan siapapun, Tia pasti mendukung. Alhamdulillah, putriku bisa berpikir lebih dewasa. Aku harus semangat mencari kerja agar tidak bergantung pada orang tua. Jika diberi rezeki 2 orang anak, berarti aku mampu membesarkan mereka. Hanya saja saat ini Tia masih bersama neneknya karena aku belum dapat kerjaan. Mak, jadi wawancara. Tiba-tiba Kang Ujang dan Kang Udin sudah berdiri depan pintu. Pintu yang dibiarkan terbuka. Siapapun yang datang bisa melihat ke dalam. Oh, iya. Tapi beneran ya dapat duit? Emak bangkit berdiri. Iya, tapi tunggu cair ya, Mak. Apa yang cair? Es. Ya elah, Mak. Tunggu cair dari YouTube dulu. Oh, bentar. Emak mau ganti daster dulu. Lalu emak berlalu ke kamar. Wawancaranya di mana, Kang? Tanyaku. Depan ini aja, Mbak Sarah. Lagian kejadian kan di rumah ini. Nenek mau wawancara buat apa, Mah? Tanya Tia. Mau jadi artis, Neng. Timpal Kang Ujang. Hah? Mata Tia langsung membulat. Wush, Kang Ujang nih bercanda aja. Lalu aku menoleh ke Tia. Video viral waktu kita disandra itu viral. Terus Kang Ujang mau buat video lanjutan dan nenek dibayar, jelasku. Oh, aku kirain apa pula. Tia terkekeh. Habis nenek semangat kali olesin dokter itu sama daging mentah. Mungkin karena itu nenek jadi terkenal, Mah. Iya, kayak seleb aja. Jang, kalau nggak pakai sendal nggak apa-apa ya. Kan cuma depan rumah doang. Emak sudah memakai daster terbaik yang dipunya, serta songkok kepala yang baru kemarin dibeli di pasar terdekat. Penampilan emak sudah kelihatan lebih baik dari yang tadi. Nggak apa-apa, Mak. Apa adanya aja. Sarah, Mak minta parfum dikit. Loh, nenek kan cuma diwawancara, ujar Tia. Ya nggak apa-apa, biar wangi. Kan yang diambil video doang, Nek. Oh iya ya. Emak tepuk jidat. Kan nggak dekat-dekat orang. Lagian Ujang dan Udin juga bau daging mentah. Enggak jadi, Sar. Mak, gini aja. Lalu emak berlalu keluar.
Aku dan Tia melihat saja adegan emak di wawancara. Emak semangat 45 memberitahu yang terjadi, dan saking semangatnya suara terdengar hingga ke dalam. Zaman sekarang ada-ada saja bisa menghasilkan uang. Mendadak Kang Ujang dapat rezeki dari insiden yang terjadi di sini. Sore ini Pak Bobi datang. Sebenarnya aku sangat keberatan karena tidak mau memberi kesempatan yang belum bisa dipenuhi. Rasanya tak adil menjadikannya pelampiasan agar dijauhi Mas Ismail. Jika aku mempermainkan seseorang, maka karma akan menghampiri. Emak terkenal sekarang. Aku lihat video emak di YouTube, kata Pak Bobi. Iya, baru kali ini emak merasa menjadi seleb, terus dibayar lagi. Hehehe. Emak langsung terkekeh. Ternyata kejahatan orang ada untungnya di kita, Sarah. Buktinya besok nih emak dibayar Ujang. Aku hanya tersenyum menanggapi. Setelah lama bercanda, emak masuk ke dalam karena ponsel berbunyi. Kini aku dan Pak Bobi duduk di luar. Gimana keadaan bayi, Mbak? Alhamdulillah sehat, Pak, jawabku. Mbak Sarah, kita sama-sama sudah dewasa dan pernah berumah tangga. Tentu Mbak tahu apa tujuanku sering datang ke sini. Maksudnya, Pak, sebenarnya aku sudah tahu. Jujur, aku kagum dengan Mbak, seorang wanita yang menurut aku jarang ditemui. Aku kagum dengan cara Mbak kerja di bidang proyek. Entah kenapa melihat itu, aku merasa punya kesamaan dengan Mbak, hingga ingin menjalani hidup ini dengan Mbak dan anak-anak Mbak. Inilah yang tersulit aku jawab. Tidak ada perasaan apapun dengan Pak Bobi. Bukan berarti aku menutup hati. Hanya saja perasaan tidak bisa dipaksakan. Jika menjalani hidup hanya dengan rasa kasihan, itu bukan solusi, karena ini menyangkut kenyamanan. Maaf, Pak, aku lebih baik jujur daripada nanti. Entah kenapa sulit sekali melanjutkan kata-kata. Mbak jujur aja, aku bisa lihat Mbak masih punya perasaan dengan Pak Ismail. Cara Mbak memandangnya tidak sama dengan cara memandang aku. Maaf, aku mengungkapkan ini karena memang mengagumi Mbak, dan aku juga nyaman bicara dengan emak dan Tia. Ya, aku bisa lihat keakrabannya dengan emak dan Tia. Maaf Pak Bobi, aku udah 2 kali dengar kata maaf. Mbak nggak salah kok minta maaf. Lagian perasaan tidak bisa dipaksakan. Jika kita tidak bisa jadi teman hidup, setidaknya kita bisa jadi teman bisnis, karena aku akan banyak menangani proyek nantinya. Ucapan Pak Bobi membuat hati ini lega. Yang aku baca, ia jujur sekedar mengagumi dan bukan cinta. Ia dekat dengan Tia karena merasa melihat anaknya di diri Tia. Dan kini kami menjalani status berteman biasa karena memang aku belum bisa menerima siapapun dalam hidupku. Pernikahan 2 kali gagal sudah cukup memberi pelajaran tentang hidup. Pagi ini aku diberi kabar oleh Mas Ismail melalui telepon kalau maminya meninggal karena luka tembak itu. Sudah didatangi dokter terbaik, namun takdir berkata lain. Tia sempat bertemu dia di rumah sakit dan juga minta maaf. Sementara denganku tak pernah bertemu lagi setelah ia datang ke rumah sakit waktu aku melahirkan. Atas dasar kemanusiaan, aku dan orang tuaku datang ke pemakaman mami. Banyak wartawan yang meliput dan entah berita apa yang akan tersebar. Lama-lama aku jadi kebal dengan pemberitaan ini. Sebisa mungkin menghindari wartawan karena ini membuatku tak nyaman. Maafkan mamiku, Sarah. Mata Mas Ismail berkaca kala berucap, aku sudah maafkan Mas, dan aku juga minta maaf kalau ada salah, jawabku sambil merangkul pundak Tia yang berdiri di sampingku.
Semua ini terjadi karena salahku. Haruskah aku katakan kalau ia lelaki yang tidak punya pendirian dalam memutuskan hidup? Ia lelaki yang sukses dalam bisnis, tetapi tidak sukses membangun rumah tangga. Mami punya wasiat, kalau sudah meninggal, sepertiga harta Mami akan menjadi milik dia, Sarah. Apa? Akhirnya aku dengar langsung apa yang dikatakan Tia kemarin. Aku dan Tia langsung beradu pandang sesaat. Papa Ismail, maaf. Kalau karena masalah merasa bersalah, Oma mewariskan harta buat aku nggak bisa terima. Karena yang berhak atas itu adalah adikku. Maaf, aku tidak bisa terima, Pak. Tapi Oma memberikan itu karena ikhlas. Kamu sudah menjadi kakak. Alhamdulillah, Tia menolaknya. Aku mengajarkan Tia agar jangan mengharapkan pemberian orang lain dalam hidup. Aku mau ia menjadi anak mandiri, karena jika tergantung seseorang, tidak selamanya seseorang itu berada di sisi. Semua diajari karena belum tentu aku selamanya di sisinya. Kelak ia akan tumbuh dewasa dan rintangan hidup akan makin bertambah. Bersambung.